Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Karena kita fokus adili Joko Widodo, memajukan Gibran. Tadi Bung Faisal mengatakan kenapa Gibran? Karena Gibran adalah produk pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Kalau Bang ya, di luar dari pembelaan kita untuk teman kita, saya bubar. Iya, mau keamanan ini saya tanggung jawab, Bang. Pokoknya Abang, kalau Abang dusul gitu mahasiswa di depan, kita mundur ya. Oke ya. Kalau mahasiswa anarkis, kita mundur. Ya. Kita on bed, kita pulang masing-masing ke rumah. Nah, kita nggak ada gunanya juga untuk rusuh. Hujan derita di bawah langit gempita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya teman-teman ya. Ini menarik ya, di demo yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 terus bergulir tak terkendali ya teman-teman ya. Awalnya dipicu isu kenaikan gaji anggota DPR di tengah ekonomi rakyat yang sulit. Ditambah lagi komentar pejabat yang menyebut rakyat jelata tolol. Kalau begini wajar kalau emosi masyarakat meledak. Tapi ada yang menarik ya. Mantan Kepala BIN ya, AM Hendro Priyono ya, memberikan analisa bahwa kerusuhan ini bukan murni suara rakyat saja. Ada pihak asing yang ikut bermain ya. Siapakah mereka? Yuk kita nonton dulu video berikut ini. Karena saya tahu saya tidak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya, tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Dari luar state actor apa non state actor Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state. Non state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg, ya, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu tapi yang usul. Tujuannya apa Pak itu Pak? Ya? Tujuannya apa? Mereka ingin memecah Indonesia Pak. Dugaannya sebenarnya tujuannya. Nah, ya, tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Nah, kalau kita masih diem aja ya habis itu. Hendro Pak soal kemarin Ya? sudah melaporkan ke Pak Prabowo. Nggak ditanya, masa lapor. Memberi syarat gitu Pak, memberikan. Kalau kamu tanya saya kasih tahu. Ya. Terima kasih. Ya, masa saya kasih tahu, emang saya kan saya udah pensiun. Saya kan cuma cerita pengalaman saya. Kalau saya lihat kayak gini, nggak lain saya udah tahu. Mungkin Bapak Ada memberikan. yang nyebar duit, ada, saya tahu. Tapi apakah ada di Pak potensi pengarahan masa kembali mengubarkan DPR atau Indonesia gitu? Ada nggak sih upaya untuk mengubarkan DPR gitu? Ada aksi massa gitu Pak? Ada aksi massa yang lebih besar mungkin Pak. Ada Pergerakan lebih besar lagi nantinya. Kita lihat aja, kalau semakin gila kan berarti semakin jahat gitu. Tuh. Kan yang mati kita, dia kan enggak. Tapi sasaran dia kan tercapai. Yang mati anak-anak kita, apalagi udah mulai anak-anak kecil gitu remaja dipakai. Itu anak-anak kita
sadar. Susah ngasih tahunya, kamu dong kasih tahu. Tapi sejauh ini apakah mereka sudah Hah? puas Pak dengan kemarin? Hah? Apakah mereka sudah puas dengan capaian kemarin itu dengan melibatkan anak-anak Yang sudah bos. kemarin? Apakah aktornya sudah aktor puas itu- Pak sudah melibatkan anak-anak begitu? Wah, setan mana bisa puas. Keren. Hendro Priyono sebut dalang demo ricuh di depan gedung DPR pihak asing ya. Itu jelas dibahas di berita, dan mantan kepala BIN mengatakan ada campuran tangan pihak luar dalam kerusuhan yang terjadi di gedung DPR RI dan juga di Polres ya. Jakarta bergejolak. Kerusuhan di depan DPR berlangsung berhari-hari dan isunya terus berubah dari penolakan gaji sampai tiba-tiba menuntut Kapolri mundur. Ada yang aneh, ada yang mengendalikan. Mantan Kepala BIN Hendro Priyono pun mengaku tahu ada dalang dari luar negeri. Tapi rumor panas di kalangan wartawan mengarah ke satu nama, Komjen Martinus Hukom. Setelah dicopot dari jabatan Kepala BNN dan digantikan Irjen Suyudi, Hukom dituding tidak terima. Posisinya yang terkenal dengan kebijakan kontroversial tidak menangkapi artis, diduga adalah lapak cuan yang kini terancam. Dan seakan menguatkan tudingan itu, muncul pesan yang diduga dari Hukom. Jangan mencari kesalahan anggota dalam situasi kaos. Yang salah adalah pimpinannya. Copot dan berikan sanksi kepada pimpinannya. Pesan ini seolah-olah ditujukan untuk menggoyang Kapolri. Di tengah kekacauan, lebih dari 200 organisasi sipil tiba-tiba mendesak Kapolri mundur. Suara yang sama, suara rakyat adalah suara Tuhan. Apakah semua ini adalah perlawanan? Percobaan kudeta? Hak membalasku telah diambil alih oleh Tuhan, dan saat ini hak itu sedang berproses. Sebuah pesan gelap yang menjadi penutup, mengisyaratkan bahwa drama ini masih jauh dari kata selesai. Tapi teman-teman jangan buru-buru menelan mentah-mentah ya narasi ini. Banyak juga yang menilai dalangnya justru ada di dalam negeri. Langsung aja, baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan menelan korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Mas Vel, dan Indro Chan. Ya, kita baca ya, Indro Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, straw hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Nah, sampai ada yang bilang geng Solo yang menyebabkan ini. Ada yang bilang geng Anis. Tapi kalau dipikir-pikir ya, nggak mungkin lah geng Solo. Ya, latar belakang mereka jauh dari dunia premanisme ya kan. Dalang sebenarnya adalah hati nurani rakyat, karena rakyat sudah melek politik. Masalahnya sudah jelas ketimpangan sosial, DPR yang salah artikan posisinya, undang-undang perampasan aset korupsi tak kunjung disahkan, dan kinerja DPR yang lebih mewakili partai daripada rakyat. Demo besar ini dalangnya geng Solo. Ada lagi yang bilang dalangnya pihak asing. Ya, sah-sah saja ya orang mau berasumsi apapun, tapi yang jelas-jelas nyata adalah rakyat sedang marah.
dan kemarahan rakyat sifatnya akumulatif dimulai oleh pemerintah. Jadi ini tuh kolaborasi antara dua institusi ya, pemerintah dan DPR. Pemerintah menyalakan api, DPR menyiram bensin, meledaklah seperti saat ini ya, karena kemarahan rakyat memang sudah lama ya diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ya. Dimulai dengan kabinet gemuknya Pak Prabowo yang lebih terkesan bagi-bagi jabatan, banyak yang tidak kompeten tapi dipaksakan. Kemudian posisi yang diada-adakan hanya untuk balas jasa, dan rakyat dicekik pajak untuk membayar mereka-mereka itu. Rakyat marah? Marah. Rakyat mengkritik? Jawabannya apa? Anda semua. Indonesia baik-baik saja, kabinet sudah bekerja dengan bagus. Nah, rakyat merasakan sebaliknya. Nah, rakyat kan bingung, ini presiden rakyat yang mana ya? Marah nggak rakyat? Marah. Angka kemiskinan menurun. Nah, rakyat merasakan sebaliknya. Mayoritas merasakan kesusahan. Bingung lagi rakyat. Ini presiden rakyat yang mana nih? Kok nggak gua banget? Angka pengangguran menurun. Dan nyatanya PHK di mana-mana. Orang nyari kerja susah. Job fair membludak. Bingung lagi rakyat. Ini presiden siapa ini? Kok nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu? Marah nggak rakyat? Marah. Efisiensi, tapi fasilitas buat pejabat malah meningkat. Salah satunya DPR. Yang meng-ACC siapa? Pemerintah. Walaupun yang mengajukan DPR, tapi yang menandatangani adalah Bapak Prabowo untuk kenaikan tunjangan itu gitu. Padahal pemerintah punya hak untuk menolak kalau memang kondisi fiskal sedang tidak memungkinkan. Katanya efisiensi. Nah, api kemarahan rakyat sedang menyala, disiram bensin oleh perilaku anggota DPR yang joget-joget lah di gedung yang terhormat. Ketika dikritik joget-jogetnya, kesannya ngejek, nantangin. Yang lebih gila lagi, ada yang bilang tolol. Ya sudah, meledak seperti saat ini. Ya, jadi asumsi-asumsi apapun silahkan, tapi jangan sampai lupa bahwa ini semua adalah akumulasi dari kemarahan rakyat. Yang memulai siapa? Pemerintah. Ada juga yang menyebut dalangnya anak TNI. Kalau benar begitu, justru makin jelas ini permainan elit. Rakyat hanya dijadikan tumbal, sementara mereka joget di atas penderitaan bangsa. Tapi ya itulah teman-teman ya, banyak sekali yang mengambil bagian membalut ini gitu dengan banyak hal gitu ya. Orang jadi masuk semua gitu, dan beberapa sudah ditangkap untuk orang-orang seperti ini gitu ya. Bongkar dalang demo kemarin, Hendro Priyono mengatakan bahwa ada pihak non-state atau pihak luar yang menginginkan Indonesia terpecah belah dan memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu menau. Hati-hati saudara-saudara, bahwa kita diadu domba antara anak bangsa. Ada pihak-pihak yang menginginkan Indonesia pecah, Indonesia tidak maju, Indonesia tidak bangkit. Patut kita waspadai. Memang kondisi kita sekarang tidak sempurna. Kondisi kita sekarang ya jauh dari kata kesempurnaan kawan-kawan ya. Tapi ketahuilah, mari kita percayakan semua kepada sang patriot di pemerintahan saat ini. Kita meyakini bahwa Indonesia sudah on the track, sudah pada jalurnya kawan-kawan. Mari kita turunkan ego kita masing-masing, bahwa si ini yang baik, si itu yang baik, si ini yang baik. Cukup kawan-kawan ya. Kita bersatu untuk Indonesia kawan-kawan. Jangan mau kita terpecah belah oleh pihak manapun kawan-kawan. Merdeka, merdeka, merdeka. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya driver ojek online yang kemarin pada saat demo. Dan juga kita turut berduka cita juga untuk aparat-aparat yang terluka juga dalam peristiwa itu. Dan kita mengecam keras otak dalang di balik demo yang nanti pada saatnya dibuka. Kata AM Hendro Priyono.
Jadi apakah demo ini murni suara rakyat atau ada pihak asing dan elit politik yang bermain di balik layar ini? Coba kalian, saya mau dengar juga komentar-komentar dari kalian dari hasil video kita, pembahasan kita ya. Satu hal yang pasti, tuntutan rakyat sederhana, hapus ketidakadilan, ya, berhenti kesewenang-wenangan, dan buktikan DPR benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai, ya kan? Tetap jaga nalar sehat, jangan mudah diadu domba, dan seperti biasa, jangan lupa klik tombol share dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe channel ini, Sirait Media ya, supaya kita bisa terus kawal isu hukum dan politik dengan cara yang menarik dan humor dan kritis pastinya ya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bye-bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat, NKRI harga mati.